Ini kita start. Ya, demikian seterusnya, ini berulang sampai 5 kali ya. Kita percobaan yang kedua, saya mau rubah frekuensinya, perbarui. Set. Nah, jadi grafiknya datar. Oke, kita ketemu lagi dalam video kita pada kali ini, dan ini agak sedikit berbeda karena video ini akan saya fokuskan untuk adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai gelombang anak-anak sekalian. Seperti yang kalian pernah tahu bahwa gelombang itu sendiri kan bisa dihasilkan oleh suatu getaran, ya kan? Dimana ada getaran, ada di sekitar getaran itu ada medium, pasti di medium tersebut akan mengalami sebuah distorsi. Nah, distorsi inilah yang disebut sebagai gelombang. Nah, seperti kita ketahui, gelombang itu ada dua jenis, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium. Dalam hal ini bisa berupa udara, bisa berupa cairan, dan bisa berupa benda padat gitu ya. Kita ambil contoh satu aja. Tidak asing bagi kita itu adalah gelombang tsunami. Nah, gelombang tsunami itu adalah salah satu bentuk gelombang yang dihasilkan dengan menggunakan medium air ya. Dalam hal ini adalah air laut. Nah, pembentukan gelombang itu sendiri juga ada dua macam. Ada yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu terdiri dari gelombang yang bentuknya berupa gunung dan berupa satu lembah. Kemudian kalau gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, untuk gelombang elektromagnetik sendiri itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium-medium tadi. Gak perlu ada benda padat, gak perlu ada benda cair, gak perlu ada gas ya. Itu terjadi secara serta-merta saja. Gelombang dapat merambat sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan sebuah medium. Contoh sederhananya adalah cahaya matahari. Oke, gak usah berlama-lama, kira-kira seperti itu pendahuluannya. Dan di sini di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menganalisis besar-besaran apa saja ya yang dapat mempengaruhi sebuah gelombang. Dalam konsep gelombang itu sendiri, frekuensi, amplitudo, dan periode. Tapi di sini saya mau fokuskan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh frekuensi gelombang terhadap jumlah gelombang dan pengaruh amplitudo gelombang terhadap jumlah gelombang juga. Jadi kita mau cari tahu nih antara frekuensi dan amplitudo terhadap jumlah gelombang yang terbentuk. Bagaimana caranya? Kita simak. Oke, adik-adik sekalian, di sini saya sudah menyiapkan sebuah lembar kerja peserta didik, lembar kerja buat kalian nih dalam bekerja. Untuk bisa mengaksesnya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi, jadi kalian tinggal klik saja. Nanti ketika diklik, kalian akan muncul dan tampil tampilan seperti ini. Ini formatnya berupa Google Slide. Oke, kita langsung aja ke halaman, langsung aja nih ke kegiatan 2. Kegiatan 2 ini ada tujuan, ada orientasi masalah ya. Ini kita skip aja. Nah, proses pengambilan data aja langsung ya ke proses penyelidikan dan penyajian hasil percobaan. Untuk mengisi, oke, saya zoom dulu mungkin ya. Nah, untuk mengisi ini ya, kita harus mengambil data dari sebuah pet simulation secara virtual. Jadi kita balik dulu ke slide sebelumnya. Nah, ini ada link yang bisa kita klik. Nah, nanti ketika kita klik, kita akan masuk ke nih. Yap, ke wave of string gitu ya. Tapi untuk mode standarnya, mode default itu seperti ini. Yang akan kita gunakan untuk mengambil data, kita tidak menggunakan mode default seperti ini. Nah, maka harus ada beberapa variabel yang harus kita rubah-rubah dulu ya. Pertama kita lihat di sini, ini kita rubah ke no end. Kemudian ini rubah ke oscillate sebelah kiri atas ini, tadi ke kanan atas no end, kiri atas ubah ke oscillate. Kemudian ini kan pergerakannya terlalu cepat ya, kita buat aja ke slow motion. Nah, kemudian supaya lebih presisi kita munculkan ruler ya, penggarisnya. Kemudian dampingnya ini ada damping. Damping itu adalah apa ya namanya? Kayak gesekan udara yang membuat atau mengkondisikan gelombang ini nih semakin lama semakin ke kanan itu semakin datar. Jadi kita bisa buat non saja mungkin ya. Nah, jadi kalau non dia sama sekali tingginya gelombang segini sampai
sampai ke sana juga sama, tingginya nggak berubah. Kemudian kita perlu apa lagi? Kayaknya segitu saja cukup. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Google Slide-nya, ke LKPD-nya. Nah, kita fokus ke sini anak-anak. Nah, kita punya tabel di sini adalah tabel hubungan frekuensi terhadap jumlah gelombang. Nanti dari sini kita bisa menghitung panjang gelombang yang terbentuk ya. Kalau ada frekuensi, kalau ada jumlah gelombang, panjang gelombang yang terbentuk berapa, kita hitung. Mulai dari sini dulu ya, dari frekuensi. Kita isi untuk poin pertama, kita balik lagi ke tab simulasinya. Nah, di sini ini ada dua variabel amplitudo dan frekuensi anak-anak. Yang kita rubah-rubah hanya frekuensinya saja. Amplitudonya terserah mau angkanya berapa, tetapi dalam setiap kali pengambilan percobaan, nilai amplitudo akan selalu tetap. Misalkan saya mau ambil di sini amplitudonya ya angkanya 0,5 cm. Kemudian frekuensinya mau saya mulai dari mungkin 2 saja ya. 2, nanti boleh 2,2 atau 2, berapa terserah. Oke, untuk percobaan pertama adalah frekuensi 2 Hz dan amplitudo 0,5. Kita masukkan. Karena tadi amplitudonya 0,5 ya, tetap ya. Kita kayaknya perlu tulis sih di sini. Kita copy paste aja. Tulis aja di sini amplitudo 0,5 tadi cm ya, betul ya. Nanti di sini juga perlu kita buat frekuensi yang tetap ya, cuman nanti aja. Kita backspace dulu, kita fokus ke sini. Tadi frekuensinya berapa? Frekuensinya 2 Hz. 2, tulis aja 2. Kemudian ini ya, untuk mengisi jumlah gelombang yang terbentuk, kita harus pause dulu. Nah, kemudian kita mulai step-stepkan ini, usahakan ini bagian hijau-hijau ini ya, bagian titik awalnya, titik awal gelombang ini itu jatuh di tepat tengah-tengah. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung panjang gelombang yang terbentuk anak-anak. Tapi kita harus punya acuan nih. Kita harus punya acuan, misalkan acuannya garis ini deh. Ya, garis jendela ini nih. Oke. Nah, satu gelombang itu kan ada set. Nah, dari sini kan segini kan satu gelombang, ada satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Berarti udah sampai sini udah ada 2 gelombang. Nah, ini berapa gelombang? Nah, ini kita kira-kira aja ya. Ini kan setengahnya dari ini nih. Ini kan kita batasnya ini ya. Anggaplah 1/4-nya ya. Berarti kita buat 1, 2, 1/4. Tulis di sini. 2/4 itu kan 2,25 gelombang yang terbentuk. Nah, panjang gelombang yang terbentuk kita lihat di sini. Nih, kita lurusin ke sini. Nah, panjang gelombang kan di sini nih. Kira-kira berapa? 3, berapa? 3,1. Ini kan 3, ini 4 ya. Berarti ini bukan 1 nih, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 dan 4. Berarti 3,2 gitu ya anak-anak ya. Di sini tulis. Tapi ini satuannya meter, sedangkan di sini penggarisan menggunakan satuan cm. Kalau 3,2 diubah ke meter berapa coba? 0,032. Betul ya? Nah, selanjutnya percobaan yang kedua, saya mau rubah frekuensinya menjadi 2,5. Sorry, 2,1 aja deh. 2,1. Nih 2,1 gitu ya. Kemudian ini ditulis dulu juga nggak apa-apa, 2,2. Lengkap lagi 2,5 boleh, yang penting semakin lama semakin bertambah. Di sini juga boleh 3. Nah, ini kita lihat nanti jumlah gelombangnya. Untuk 2,1 kita buat nih, udah kita rubah di 2,1. Kita play dulu ya, biar dia bergerak dulu menyesuaikan ya. Nah, terus kita pause. Nah, terus kita loncat step demi step untuk mencocokkan nilai awal tadi, titik awal tadi ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, sekarang mulai kita itu lagi jumlah gelombang ini, ada 1, 2. Nah, ini tepat nih 2,5. Berarti kita buat 2,125 tadi harusnya. Sorry. Karena setengahnya dari 1/4, sekarang ini setengahnya dari setengah ini 2 nih, 2,25. Panjang gelombangnya kita baca 1, 2. Nah, di sini tepat di 3 ya. Berarti 3 bagi 100 0,03. Nah, sekarang kita coba kalau 2,2. Ya, demikian seterusnya, ini berulang sampai 5 kali ya. Oke, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, ini sudah jadi. Kalau tadi amplitudo yang tetap, frekuensi yang berubah, sekarang frekuensi yang tetap, amplitudo yang berubah. Sekarang kita tulis di sini frekuensi. Mau berapa? Mungkin biar nggak terlalu banyak, frekuensi ini kita buat segini aja ya, 1 aja ya.
Oke anak-anak, untuk yang amplitudo yang berubah dan frekuensinya 1, kita mulai saja amplitudonya mulai dari angka 0,5 ya. Karena jatahnya itu rentangnya di sini sedikit banget nih, dari 0 sampai 1,25. Jadi ya gitu deh. Jadi kita cari rentang yang sesuai. Di sini 0,5, di sini 0,50. Di sini saya mau 0,52, 54 deh. 0,44 aja ya. 8, atau mulai loncat juga langsung 0,6 juga coba ya, 10. Terus di sini juga 0,8 juga bisa. Yang penting naik ya. Nah, sekarang kita cari jumlah gelombang yang terbentuk untuk 0,5 ya. Ini frekuensi udah 1, amplitudo 0,5. Sudah 0,5, kita start. Oke. Kita pause, kita paskan nih titik awalnya sampai ke titik seimbangnya ya. Ya, kira-kira di sini. Nah, kita hitung ada berapa gelombang yang terbentuk kira-kira. 1, terus masih ada sedikit ya di sini. Katakanlah ini kalau sampai puncak ini kan sudah 1/4, 1,08. Terus panjang gelombang, nah berarti panjang ketika terbentuk satu gelombang ya. Berarti di sini hijau-hijaunya ada di 6,4 atau 6,3 juga boleh, karena itu kelebihan dikit ya. Lanjut, next kita pakai 0,54. Kita tunggu beberapa saat ya supaya menyesuaikan ini bentuk gelombangnya. Nah, ini terbentuk berapa gelombang nih? Ada satu lembah, satu bukit. Panjang gelombangnya kita lihat. Nah, ini jatuhnya di hijau-hijaunya nih antara 6,3 sama 6,4 ya. Kita tulis saja 6,4. Antara 6,2 dan 6,4 ya, kita tulis saja karena dia lebih dekat ke 6,4. Nah, ternyata sama ya. Coba kalau metode kita naikin lagi ke 0,58. Nah, kira-kira cukup. Sama nggak kira-kira? Sama ya. Ternyata sama loh anak-anak. Nah, sekarang kita coba ke 0,6. Nah, 0,6 juga sama. Ya, ini pun kalau dicoba nanti ya, kita coba 0,8. Apakah sama? Kita lihat. Sekalipun ini tuh lebih tinggi gitu ya, lebih lebar, tapi jumlah gelombangnya apakah sama? Nah, ini dia. Set, sama juga ternyata. 1,08, ini 6,4. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita langsung buat grafiknya anak-anak. Nah, untuk membuat grafik di sini kita klik nih ya, ini ada opsi di kanan atas. Kemudian buka sumber. Nanti kalau buka sumber, kita akan masuk ke sumber berupa file spreadsheet-nya ya. Nah, langsung kita substitusi aja nih, kan ada angka 1 sampai 5, 1 sampai 5 kita rubah aja nih. Kita pakai hubungan antara amplitudo nih yang ini dengan panjang gelombang. Ya, kita pindahin aja 2,032. Oke, gini aja ya. Kita buat aja 64 semua. Kalau 64 pasti bisa. Nah, jadi begini. Dengan faktor pengali nanti ya, kita buat aja di sini. Faktor pengalinya 10 pangkat. Kita buat begini aja ya, anak-anak. Oke, sip. Ya, jadi grafiknya kan karena sama ya, pasti kan dia mendatar. Nah, langsung kita balik lagi. Kita lihat ke bawah. Nah, kan masih begini ya, perbarui. Set. Nah, jadi grafiknya datar. Oke, selanjutnya pengaruh frekuensi terhadap jumlah gelombang. Nah, kita open source lagi, buka sumber lagi. Nah, frekuensinya kita rubah nih anak-anak. Nah, dari sini ini agak nyilang sih ya, repot jadinya. Saya nempatinnya kurang pas. Gak apa-apa ya, kita buat 2,0, 2,1, 2,2, 2,5, 30. 2,0, 2,1, kemudian 2,2, kemudian 2,5 dan 30. Ya 30, 3,0. Nah, terus jumlah gelombangnya di sini. Nah, ini kayaknya juga terlalu kecil ya. Jadi kita ini aja. Kita buat angka 32 tapi dikali 1, 2, 3, 10 pangkat 3. Pakai ceter LC. Nah, ini 32, 30, 29 gitu ya. 32, 30, 29, 26, 20, 26, 20. Sip. Nah, jadi balik lagi ke sini, terus ini kita perbarui. Mana tadi? Nah, ini kita perbarui. Jeng. Nah,
Selanjutnya kita analisa nih. Kita telah membuat hubungan nih antara amplitudo terhadap panjang gelombang dengan frekuensi terhadap panjang. Ternyata bentuk grafik mereka berbeda nih. Kira-kira apa yang bisa kita analisa dari sini? Kita masuk ke nah supaya kita bisa menganalisanya, nah kita perlu presentasikan nih nanti kalian ya. Presentasi antara satu sama lain gitu ya dengan teman-teman kelompok lain. Kemudian sambil dievaluasi apakah ada yang salah data gitu ya, apakah ada grafik yang cacat ya. Sebenarnya sih idealnya nih grafiknya harus lurus turun ya, tapi ini agak turun terus ke sini terus turun gitu ya. Ini agak lurus ya. Baiknya sih lurus. Nah, mungkin di sini ada kesalahan gitu ya. Kurang pasnya di mana? Di sini. Bisa saling mengkoreksi satu sama lain. Nah, jadi anak-anak, maksud dari dua grafik yang berbeda ini adalah ternyata amplitudo itu sama sekali tidak mempengaruhi panjang gelombang. Sebesar apapun amplitudonya, jadi jumlah gelombang yang terbentuk, besar panjang gelombang yang terbentuk itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh besarnya simpangan terjauh dari suatu gelombang tersebut gitu. Tapi kalau frekuensi dapat mempengaruhi. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau periode bagaimana? Mempengaruhi panjang gelombang nggak? Jelas mempengaruhi. Kenapa? Karena frekuensi dan periode itu saling berikatan. Maksudnya kita kan udah belajar bahwa frekuensi dan periode itu kan ada keterkaitan satu sama lain. Jadi kalau frekuensi semakin besar, periode kan semakin kecil. Sebaliknya, kalau periode semakin besar, frekuensi juga akan semakin kecil. Kalau frekuensinya menurun seperti ini, periodenya nanti grafiknya gimana? Justru sebaliknya, dia akan naik ke atas, dari kiri ke bawah, naik ke kanan atas. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah cara supaya kita bisa menganalisa hubungan antara frekuensi, amplitudo, periode terhadap jumlah atau panjang gelombang yang terbentuk. Oke, kira-kira seperti itu anak-anak ya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan kita yang baru atau malah justru bikin pusing ya, nggak apa-apa. Kita saling diskusi aja di sini ya. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat, gak cuma buat adik-adik sekalian, tapi juga buat para rekan-rekan guru untuk meskipun harus PJJ ya, inilah mungkin cara yang efektif untuk memberitahu atau mengasah pola berpikir kritis anak kita gitu ya, karena ini udah masuk ke tingkat menganalisa seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, tahapnya itu dimulai dari men-setting ya. Tadi kita men-setting yang ada di page simulationnya terlebih dahulu. Kita cocok variabel-variabel apa saja yang kita munculkan. Kemudian setelah itu mulai mengumpulkan data ya kan. Setelah mulai mengumpulkan data, baru deh kita membuat atau menginterpretasikan data dalam tabel menjadi sebuah grafik ya. Itu semua ada di LKPD, udah ada di Google Slide. Tinggal ikuti saja prosedurnya tadi dari video yang sudah saya jabarkan. Oke, seperti itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video Kang Guru selanjutnya. Ciao.